Ya, Shalom Mbak Jelita, sama siapa calon Mbak Jelita saya belum tahu. Ya, oleh karena itu ya saya menyebut Mbak Jelita dan calonnya saja begitu. Jadi untuk materi sesuai dengan silabus yang ada, itu memang materi pertama adalah materi saya. Sebenarnya materi saya itu hanya sebagai pengantar saja. Jadi begini, di latar belakangi pernikahan itu adalah sesuatu yang penting. Oleh karena itu perlu dipersiapkan. Kalau pada waktu-waktu dahulu GKJ Nusukan itu mempersiapkan calon manten, calon seseorang pria dewasa dan juga wanita dewasa yang akan menikah itu dengan cuma beberapa kali pertemuan. Saya pernah merasakan 7 kali pertemuan, tetapi GKJ Nusukan memandang perlu untuk mempersiapkan calon pengantin itu. Kenapa begitu? Karena memang untuk iman kita bahwa pernikahan itu adalah terjadi sekali untuk seumur hidup. Oleh karena itu harus dibekali dengan bekal-bekal yang cukup matang, baik secara teoritis maupun juga praktis, juga ditambah dengan pengalaman dari pengajar-pengajar, sehingga nanti calon pengantin itu dapat mempersiapkan diri dengan baik. Nah, kalau pada waktu zaman dahulu cuma terjadi mungkin 3 atau 7 kali pertemuan, maka GKJ Nusukan sejak beberapa tahun yang lalu dengan banyak sekali pertemuan, kalau sesuai dengan silabus itu 21 kali pertemuan. Jadi jangan dianggap ini sebagai sesuatu kewajiban, tetapi anggaplah ini menjadi suatu kebutuhan, bahwa nanti setelah Mbak Jelita menikah dengan calonnya itu sebagai suami pemberian Tuhan, maka ini menjadi sesuatu yang penting, bahwa nanti dalam keluarga itu tentu akan terjadi intrik-intrik, terjadi konflik-konflik, juga terjadi kebahagiaan yang kecil atau kebahagiaan yang besar, sehingga itu bisa dipersiapkan dengan sedini mungkin apa yang harus dilakukan. Jadi materi-materi yang ada di dalam silabus itu sudah dipikirkan oleh tim, sehingga menyimpulkan materi-materi yang akan disampaikan oleh orang-orang sesuai dengan pakarnya masing-masing. Kenapa begitu? Kalau pada waktu dulu itu biasanya calon manten, calon orang yang mau menikah itu hanya dibekali dengan pendeta. Pendeta sebagai satu-satunya pengajar. Ini tentu akan menjadi kurang baik atau tidak baik. Kenapa begitu? Karena pendeta tentu punya keterbatasan. Secara teologis, secara dogma gereja, pendeta cukup kuat dan itu baik. Tetapi dalam hal-hal yang lain perlu dibantu oleh beberapa orang sehingga semuanya bisa menjadi komplit. Jadi baik secara praktis, secara teologis, dan juga dalam hubungannya dengan hal-hal yang lainnya yang kira-kira dibutuhkan dalam suatu pernikahan, itu akan disampaikan. Jadi nanti Mbak Jelita akan ketemu dengan beberapa orang yang sesuai dengan pakarnya masing-masing. Yang pertama ketemu dengan Bu Pendeta Wahyu Pronantas, nanti akan membahas hal-hal yang ada hubungannya dengan dasar-dasar pernikahan. Pernikahan itu seperti apa? Apa yang dikehendaki Tuhan dengan pernikahan itu, dan apa yang diharuskan atau seharusnya terjadi dalam keluarga, dan juga bagaimana dasar firman Tuhan tentang tumbuh kembangnya keluarga itu harus didasari dengan firman Tuhan. Nanti bisa lebih jauh dengan dasar-dasar Alkitab yang kuat, nanti Bu Pendeta atau Pak Pendeta akan menyampaikan hal yang semacam itu. Monggo, mana yang longgar bisa dengan Bu Pendeta atau dengan Pak Pendeta. Yang kedua adalah langkah-langkah pernikahan Kristen. Nanti akan ketemu dengan Mas
atau Bapak Daud Tri Agus Suryanto tentang bagaimana memilih jodoh. Tuhan tentu memberikan tulang rusuk yang sepadan. Kejadian pasal yang pertama, Tuhan itu menjadikan manusia segambar dan serupa dengan Allah. Laki-laki dan perempuan. Satu laki-laki dan satu perempuan. Di dalam Kejadian pasal yang kedua, Tuhan menciptakan laki-laki terlebih dahulu. Dan kemudian baru perempuan diciptakan. Diciptakan dari mana? Diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Oleh karena itu yang terjadi seharusnya adalah laki-laki, karena perempuan itu berasal dari tulang rusuk, harus dilindungi. Bukan diinjak-injak, bukan disunggi-sunggi atau dipuja-puja, tetapi harus ditempatkan pada posisi yang sebenarnya. Itu nanti akan disampaikan oleh Pak Daud Tri Agus Suryanto. Nah, mungkin akan menjadi pertanyaan adalah, apakah Mbak Jelita berpikir calonnya itu adalah jodoh dari Tuhan? Atau calonnya Mbak Jelita itu juga berpikir bahwa Mbak Jelita itu adalah jodoh yang diberikan Tuhan? Pilihan yang tepat. Kenapa begitu? Itu akan menjadi sesuatu yang sangat penting. Karena apa? Karena pernikahan itu terjadi sekali dan itu seumur hidup. Nah, ini sesuatu yang sangat penting. Yang selanjutnya adalah pada materi yang keempat nanti akan ketemu dengan Pak Bambang Sriwiyadi. Nanti Mbak Jelita akan disampaikan tentang bagaimana laki-laki dan perempuan itu. Laki-laki harus seperti apa, perempuan harus seperti apa. Kalau seperti ini ada dua tangan, tangan kanan dan juga tangan kiri. Itu tidak sama, beda. Tetapi pada saat tangan kanan dan tangan kiri itu disatukan, itu menjadi sesuatu persatuan yang indah. Demikian juga laki-laki dan perempuan itu berbeda. Tetapi kalau keduanya itu sudah menjadi satu, maka akan menjadi satu yang baik. Dan akan sangat baik kalau persatuan itu didasari dengan firman Tuhan dan dengan tujuan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam hubungannya dengan keluarga besar, Mbak Jelita dengan Pak Heri, dan calonnya nanti dengan keluarganya yang ada di sana, tentu itu akan menjadi hal-hal yang tidak mudah untuk bisa disikapi begitu. Nah, nanti akan ketemu sama Pak Bambang bagaimana harus bersikap, bagaimana harus bersikap terhadap keluarga sendiri, bagaimana harus bersikap terhadap keluarga besar, bagaimana harus bersikap terhadap dua-duanya, baik itu mertua yang ada di sini, ayah ibu yang ada di sini, mertua yang ada di sana, dan lain sebagainya. Nanti akan disampaikan oleh Pak Bambang Sriwiyadi. Yang selanjutnya, tentu di dalam keluarga itu tentu ada konflik kecil. Baik itu secara fisik, baik itu secara verbal, baik itu secara psikologis, nanti akan disampaikan sama Pak Bambang. Seperti apa tuh itu konflik-konflik kecil? Dan itu kalau tidak diatasi dengan sangat baik, maka itu akan menjadikan bahwa konflik-konflik kecil itu akan menjadikan keluarga menjadi tidak bahagia. Maka bagaimana sikap-sikap yang harus dilakukan, baik itu sebagai suami, baik itu sebagai istri, baik itu sebagai ayah, atau baik itu sebagai ibu, bagi anak-anak, itu akan menjadi sesuatu yang penting. Masalah yang kecil kalau tidak diselesaikan akan menjadi masalah yang besar. Bahkan bisa jadi walaupun berada dalam satu rumah, tetapi tidak ada komunikasi yang baik. Nah, pada materi selanjutnya nanti akan disampaikan oleh Pak Jarwo dalam hubungannya dengan keturunan. Tentu ini akan menjadi suatu hal yang penting. Karena apa? Karena tidak setiap orang mendapat kesempatan untuk diberi anugerah berupa anak. Tidak setiap orang. Artinya apa? Ada keterbatasan tertentu. Mungkin karena sakit, atau mungkin karena kelainan-kelainan yang lain, sehingga tidak punya kesempatan untuk diberi anugerah berupa anak. Oleh karena itu, apa yang harus dilakukan? Kalau tadi di atas disebutkan memilih jodoh,
dan panjenengan sudah yakin bahwa jodoh itu adalah pemberian Tuhan dan akan diterima apa adanya, dan itu adalah seumur hidup, maka suatu kesempatan bila Tuhan memberi anugerah berupa anak, bersyukur. Kalau Tuhan tidak memberikan anak, juga tetap harus bersyukur. Dan apa yang harus dilakukan? Nah, itu dibicarakan dengan sangat baik. Nah, itu akan menjadi suatu menjadi suatu yang sangat penting. Kalau nanti diberi anak, bagaimana harus dididik? Tentu pada saat nanti diberi anak, mendidiknya harus dengan firman Tuhan. Dimanapun, kapanpun, pada saat apapun, orang tua harus menjadi teladan yang sangat baik. Nah, itu untuk Pak Jarwo, nanti akan ketemu dengan Pak Jarwo. Makanya jangan sampai lewatkan itu. Hendaklah keluarga akan menjadi keluarga ayah, ibu, dan anak yang merupakan keluarga yang diberkati Tuhan. Nah, selanjutnya akan ketemu dengan Bu Elizabeth. Mungkin nomor teleponnya bisa dihubungi, nanti kapan bisa ketemu. Nanti akan disampaikan hal-hal yang ada hubungannya dengan kesehatan. Nah, ini yang di depan saya katakan bahwa tentu ini sangat penting. Kalau semua materi itu akan disampaikan pendeta, tentu pendeta dalam hubungannya dengan kesehatan tidak sempurna, tetapi Bu Elizabeth ini seorang bidan, atau nanti kalau misalnya Bu Elizabeth berhalangan bisa dengan anaknya Mbak Kristiani, itu dosen kebidanan juga, dosen di Politeknik atau boleh disebut sekolah keperawatan. Dia bisa menyampaikan itu. Monggo nanti sama Bu Lis atau sama Mbak Christine atau Bu Christine. Nah, itu nanti bisa disampaikan hal-hal yang hubungannya dengan kesehatan, baik itu kesehatan sebelum pernikahan, setelah pernikahan, dan selanjutnya nanti dengan vaksin dan lain sebagainya. Yang selanjutnya pada poin yang ke-6 nanti akan ketemu dengan Bu Eni Iswantarti. Nanti adalah materinya tentang hukum. Tentu saja hukumnya bukan hukum Paris atau hukum pernikahan, tetapi hukumnya adalah bagaimana nanti secara hukum pernikahan Kristen itu. Oleh karena itu, tolong segala sesuatu untuk dipersiapkan dengan sangat baik. Apa yang harus dipersiapkan? Yang harus dipersiapkan adalah mulai sekarang surat-surat yang penting yang bisa dipakai untuk memperlengkapi syarat-syarat pernikahan, tolong untuk disiapkan. Mulai dengan KTP, mulai dengan KK, mulai dengan akta-akta kelahiran, juga kartu keluarga dari kedua orang tuanya. Kenapa begitu? Karena nanti setelah pemberkatan nikah akan dilakukan pencatatan sipil. Dan sangat baik kalau nama yang ada di dalam syarat-syarat itu semuanya sama. Nama Mbak Jelita baik itu di KTP, di KK, atau di akte sama. Nama Bapak Ibu di KTP, di KK, di akte juga sama. Demikian juga yang lain-lainnya. Kenapa? Kalau nanti tidak sama, akan menjadi persoalan tersendiri. Mulai sekarang, tolong untuk dicek supaya semuanya bisa lancar pada waktu mengumpulkan persyaratan pernikahan. Biasanya mengumpulkan persyaratan itu 3 bulan sebelumnya. Kalau Mbak Jelita belum punya syaratnya, nanti WA ke saya, nanti akan saya kasih tahu syarat-syaratnya seperti apa. Nanti saya punya file, nanti akan saya sampaikan. Nah, terus kemudian ketemu sama guru yang ke-7 adalah dalam hubungannya dengan pengelolaan keuangan. Tentu ini menjadi sesuatu yang penting, karena pada posisi sekarang Mbak Jelita mungkin ada di Jakarta dan calonnya ada di luar Jakarta. Maka ini akan menjadi sesuatu yang penting, bagaimana mengelola keuangan. Yang penting adalah mengelola keuangan itu adalah bahwa kebutuhan dalam keluarga itu tercukupi. Juga kebutuhan untuk masa depan tercukupi. Maka sangat penting untuk hal menabung. Dan kalau pada saat ini dengan kemajuan teknologi banyak sekali terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti investasi bodong, palsu, alamat palsu, dan dilarikan oleh sang pemegang uang, maka haruslah dengan hati-hati. Nah, ini nanti akan disampaikan oleh Pak Agustinus Sutedjo. Kemudian untuk pengelolaan keuangan nanti ketemu sama Pak Suryo, hampir sama pengelolaan keuangan. Siapa yang harus pegang uang?
Itu yang penting adalah bukan apakah itu suami, apakah itu istri, bukan itu yang penting, tetapi adalah yang penting bahwa keluarga itu bisa tercukupi sekarang dan kemudian di masa yang akan datang. Baik itu kebutuhan makanan, kebutuhan sekolah, kebutuhan perumahan, dan kebutuhan-kebutuhan yang lain. Untuk yang terakhir akan ketemu dengan Bu Sumani dalam hubungannya dengan pengelolaan lingkungan. Kenapa? Karena manusia itu hidup di dunia, maka haruslah pengelolaan lingkungan itu menjadi sesuatu yang penting. Menjadi suatu contoh, misalnya suatu kesempatan panjenengan mau mencuci motor, air apa yang harus dipakai? Air bersih, PDAM, atau air tanah, atau air bekas cucian baju. Ini akan menjadi sesuatu yang penting. Ya, kenapa? Karena keamanan lingkungan itu bukan hanya kepentingan kita sekarang, tetapi juga kepentingan anak-anak kita di masa datang. Maka ini akan menjadi sesuatu yang sangat penting untuk kebutuhan nanti keluarga. Kenapa? Karena dunia ini tidak semakin baik, tetapi dunia ini dengan sampah-sampah, baik itu sampah yang kelihatan, sampah yang tidak kelihatan, baik itu cair, padat, dan lain sebagainya, itu menjadi sampah di kemudian hari. Nah, kalau sekarang kita tidak dikelola, kasihan dengan anak-anak kita, nanti cucu-cucu kita yang akan menerima dampaknya. Masalah liturgi nanti bisa dipersiapkan. Kalau tidak punya contoh, nanti bisa lihat di Google, atau saya ada beberapa contoh, nanti bisa dipakai sebagai referensi. Tetapi yang terpenting kalau nanti buat liturgi, tolong liturginya itu dibuat dengan kesadaran penuh berdasarkan materi-materi yang sudah disampaikan, dan juga sebelum dipakai dikonsultasikan dulu dengan pendeta. Untuk petugas-petugas yang terlibat di dalam pernikahan, tolong dipersiapkan. Apa itu? Yang pertama, organisasinya siapa? Kalau itu di GKJ Indonesia siapa yang dikenal, monggo nanti bisa dihubungi. Perlu dekorasi atau tidak, monggo nanti dipersiapkan juga. Kalau mau nikah di Nusukan, monggo. Kalau menikah di Jakarta, berarti nanti yang Jakarta yang harus mempersiapkan, atau bagaimana, nanti monggo itu dipersiapkan. Petugas-petugas, saksi-saksi juga harus dipersiapkan juga, sehingga nanti pernikahannya bisa berjalan lancar. Saya pikir mungkin itu untuk materi saya mempersiapkan sebagai pengantar saja. Untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya nanti bisa ketemu dengan pembicara-pembicara yang lainnya. Misalnya mau ketemu saya secara online, monggo diatur saja, tapi nanti sesuai dengan kesepakatan yang tadi. Itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selamat mempersiapkan diri.